Rasulullah amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Manusia minimal akan mengalami suka duka 5 kali. Kita makhluk ciptaan Allah, sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia minimal akan mengalami suka duka 5 kali. Ketika suka, meneteskan air mata. Ketika duka, meneteskan air mata. Yang berbeda adalah sebab yang mendorongnya. Yang pertama, suka duka yang akan dihadapi oleh manusia adalah masa kelahiran. Ada orang menikah berpuluh-puluh tahun belum punya anak, maka dia pun menanti-nantikan keturunan. Berojol anak, maka bapaknya langsung mesem. Alhamdulillah bapaknya mesem, istrinya meringis. Sakit katanya, tapi tahun depan lagi-lagi. Iya, katanya sakit. Itu enak. Itu namanya suka duka. Manusia akan mengalami suka duka. Yang pertama namanya kelahiran. Saking bahagianya seorang orang tua bila mana diberikan anugerah anak, ia gendong-gendong. Ia sebut-sebut anak siapa. Gak tahu dia ngerojolin, nanya anak siapa. Oh gitu dia. Saking bahagianya, anak raja. Tahu bapaknya mah? Bukan aja gitu. Walaupun itu anak hitam, ribo disebutnya cakep baik. Namanya nikmat. Yang kedua, suka duka yang akan dirasakan dilalui oleh manusia ketika akikah. Ketiga, suka duka manusia ketika dikhitan. Keempat, ketika suka duka manusia ketika nikah. Kelima, suka duka manusia ketika wafat dan kematian. Lahir berapa kali, Pak? Sekali. Brojol, sekali masuk lagi. Lahir sekali. Akikah sekali. Khitan sekali. Ada yang coba 2 kali. Tekor modal. Iya, gitu. Kalau laki-laki namanya khitan. Kalau perempuan namanya hifad. Kalau khitan sunnah dirame-ramein. Tetangga undang, saudara undang. Kenapa? Nyelamatin bocah di khitan. Tapi kalau perempuan yang dihitan enggak sunnah dirame-rame. Takutnya jadi fitnah. Kenapa? Biasanya kalau di kampung kita ada bocah laki dihitan, itu pada nyecek, ngasih uang duit ya itu ya. Nempelin. Bukan hanya ngasih uang, tapi ngecek. Tong udah kering belum? Oh gitu. Coba kalau yang dihitannya perempuan, datang RT. RT sono, ini agak sini Mas Soleh. Yang dihitan perempuan udah lewat usianya SMP baru dihitan. RT nengok. Mau kena teh, mau nengok yang dihitan siapa? Si Neng dihitan. Ngasih amplop. Udah ngasih amplop langsungnya. Neng udah kering, coba lihat. Coba begitu, kalau gitu. Maka kalau perempuan mah enggak usah dirame-ramein.
yang sunnah dirame-ramein kalau khitannya laki-laki. Yang keempat adalah nikah. Kalau nikah sekali atau dua kali? Berkali-kali. Itu mah tergantung mental. Iya, tergantung psikon. Itu. Maka ada yang kalau orang Betawi ini bukan Betawi injek di sini mah. Kalau nikah pertama itu obat khitan. Nikah pertama obat sakit. Yang kedua nyari sendiri. Yang ketiga usaha laki. Maka kalau pertama kali menikah, kata orang ini asal usul dikira-kira tapi nyata begitu. Kalau laki nikah pertama disebut dengan laki. Kalau nikah yang kedua disebut laki-laku. Kalau nikah 3 kali itu namanya lika-liku laki-laki. Banyak bohongnya, beloknya gitu maksudnya. Yang keempat, manusia yang kelima terakhir akan mengalami suka duka terakhir adalah wafat dan kematian. Sama, nangisnya nangis. Ketika suka nangis, ketika duka nangis. Cuman yang melatar belakangi berbeda. Maka inilah salah satu fitrah sunnatullah yang akan dihadapi oleh manusia. Oleh karena itu pula, hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Rasul, apa yang harus kami lakukan? Keluarga Ja'far bin Abi Thalib ada yang meninggal. Nih kayak begini nih, kita dapat informasi tetangga kita ada yang meninggal. Kata Imam Ghazali, kalau kita mau nolong orang, kalau kita mau ngedoain orang, maka alasannya cukup 2 saja. Dia adalah saudara kita, dia satu akidah dengan kita. Jangan nanya mau takjiah enggak kenal. Jangan nanya enggak kenal, enggak akrab, enggak dekat. Ilok mau nolong orang kudu kenal dulu. Masa ngedoain orang kudu akrab dulu? Masa takjiah kayak begini kudu akrab dulu? Maka kata Imam Ghazali, kalau kita mau ngedoain nolong orang lain, cukup alasannya dia saudara kita, satu kiblat, satu akidah, la ilaha. Jangan nanya RT mana, ya ilah main RT sempit amat. Kita mah mainnya dunia akhirat. Jangan ambil langkah kita sempit karena komplek. Jangan kita sempit karena beda RT. Bahkan kalau kita ngedengar saudara kita di luar komplek, kalau udah meninggal mah ngedoain boleh nggak Pak? Duh, boleh, kata siapa? Kenapa doanya Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat? Enggak disebutin RT mana, komplek mana. Yang penting dia muslimin, muslimat, doain, selesai. Gak usah nanya, saya mah kurang akrab sama dia, kurang tahu. Wa ilaha illallah. Kalau Islam perilaku akhlaknya kudu akrab dulu, kudu kenalan dulu. Repot, sempit pandangannya. Maka suatu ketika ada sahabat datang ke Rasul. Rasul, bagaimana kami? Ada keluarga Ja'far bin Abi Thalib, ada yang meninggal. Kata Rasul, isna'u ta'aman. Kata Rasul, hei sahabat, ngolah apa kek, buat apa kek. Ya ba'athuhum fa innahu qad ya'ti yusgiluhum. Udah buat olah-olahan, udah buat gawe-gawean, kirim ke mereka.
Kenapa? Karena keluarga Ja'far bin Abi Thalib sekarang lagi riweuh, lagi konsentrasi, lagi berkabung karena adanya kematian. Ringankan kesedihan mereka, ringankan duka mereka dengan jangan terlalu memberikan beban kepada mereka. Singkat kata, memang sunnah idealnya kalau ada yang meninggal jangan sampai sohibul musibah direpotin. Kudunya kita tetangganya. Kenapa? Bahwasanya Rasul menggambarkan al-muslimu lil muslim kal bunyan atau kal jasadil wahid. Orang muslim dengan saudaranya seperti badan. Kaki yang kegores, bibir yang menggigil, gitu ya. Padahal mah kaki yang luka, meriang. Padahal mah kaki yang luka, terasa meriangnya ke semua badan. Islam kudu begitu. Sedaratnya sedang prihatin, kita kudu ngerasain, ada empati, ada simpatinya. Enggak boleh tutup mata, enggak boleh pura-pura enggak tahu. Kenapa? Suatu ketika kita akan begitu. Ketika kita begitu, coba kalau enggak ada yang nolong, enggak ada yang tahu. Supir ambulan kagak ada. Ada supirnya, ambulannya lagi direnovasi. Wah, ilah repot Pak, coba. Tapi kalau kita sering hadir, sering menolong seperti ini, maka yata'awwanu ba'duhu ala ba'din. Kata Rasul, bila mana ada saudaramu yang meninggal, jangan repotin mereka. Bagusnya kita, tetangganya kiri kanan, harus langsung agresif. Kira-kira yang dibutuhin sama mereka kalau lagi musibah apa ya? Kenapa orang yang musibah boro-boro mau masak apa? Kenapa? Yang ada sedih, lagi berduka. Jangan sampai dukanya ditambah lagi mikirin yang lain. Maka bagusnya kiri kanannya langsung bergerak. Maka gerakan itulah cinta dan sebagai barometer daripada keimanan. Orang muslim punya rasa, tapi kalau rasanya enggak ngerasa, ditanyakan keimanannya. Umpama tetangga ada yang meninggal, pura-pura enggak tahu baik, itu orang beriman apa kagak? Dia punya iman tetapi enggak ngerasa imannya. Enggak ada sensitivitas. Malah cuek-cuek baik. Maka perlu ditanyakan keimanannya. Kudunya orang yang beriman merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tuh Pak, begitu. Suatu saat kita akan begitu. Maka Rasul pernah ditanya, ya Rasul, ini keluarga Ja'far bin Abi Thalib meninggal, apa yang harus kami lakukan? Kata Rasul, singkat kata, buat tim khusus untuk memberikan bantuan-bantuan moral, material kepada orang yang kena musibah. Bahasa kita begitu. Buat panitia khusus untuk mendukung, membantu moral dan materialnya. Maka malam jangan sampai rumahnya sepi. Temenin tetangganya ngobrol. Supaya apa? Supaya kesedihannya tidak berlarut-larut. Tuh. Maka sunnahnya memang bila mana ada yang meninggal, sering kita sampaikan karena memang di komplek kita alhamdulillah hampir-hampir sudah berjalan. Kok disebut hampir? Karena belum semuanya. Alhamdulillah dari malam pertama, dari malam sampai ke malam ke-7 hingga hari wafatnya, semua tergerak warga. Kiri kanan tetangganya pada hadir, RT-nya pada mikirin, warga saudara pada mikirin. Ini adalah pengamalan sunnah Rasulullah SAW. Itu udah ada motor yang kesasar. Ada 5 nih, udah 5. Ya, udah ada 5 motor yang kesasar.
Maka sunnah Rasul begitu. Maka di komplek kita sudah membudaya, bila mana ada yang meninggal langsung RT-nya turun. Ini buat hari pertama, siapa yang mau bantu langsung. Saya air 7 dus. Oh, air berarti aman tuh air tuh. Saya katanya buah-buahan beres tuh. Saya punya karpet beres tuh. Pokoknya mah saya mah nggak bisa pokoknya mah tiap malam gua gerpak karpet, pokoknya saya udah beres tuh. Bagi seksi perkarpetan ada nggak? Ada. Bagi-bagi tugas. Kenapa? Suatu saat kita akan begitu. Kalau enggak ada saudara, siapa lagi? Saudara kakak di Papua, yang kedua di Aceh, ketiga di Kalimantan, sekarang lagi katanya lagi menggambar itu ibu kota Nusantara. Yang dipaksain katanya, ya begitu. Meninggal, siapa coba yang nolonginnya? Saudara yang jauh, tetangga Pak? Tetangga baik. Maka kudu akur sama tetangga masyarakat, karena yang akan merasakan kontribusi bergesekan kehidupan bukan saudara yang jauh, tapi bahkan tetangga kita yang sering kita ngobrol bergaul sama mereka. Maka Rasul ngajarin supaya mempererat ukhuwah Islamiyah, bukan ketika suka, ketika duka pun kita harus kompak. Kalau lagi ada hajatan, nggak usah diundang, betul Pak? Pada datang hajatan mah, orang dapat batik, umpamanya begitu. Ilok lagi panitia kuburan dapat batik, kan enggak, tergerak sendiri, lupa. Maka inilah dakwah Rasul dunia dan akhirat. Satu. Yang kedua, hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sangat sering kita dengar, bahwasanya kematian ini adalah rahasia. Tetapi sesuatu yang rahasia ini jangan hanya sekedar teori, harus jadi pembelajaran sekaligus persiapan bagi kita. Kenapa? Karena kematian enggak syarat harus sakit dulu. Karena yang sehat pun banyak orang yang meninggal. Kemarin saya ada pelatihan jenazah di daerah Ciketing, Bantar Gebang, Udik. MUI-nya sambutan. Sebelum sambutan dia keringetan. Saya tanya, dari mana Kiai? Ini baru beres penyelawat katanya. Ngobrol, ternyata yang meninggal tetangganya orang sehat, padahal yang sakit tahunan bapaknya. Yang sakit tahunan bapaknya. Prediksi RT semuanya udah siap-siap baik, bakal meninggal. Udah tahunan meninggal, udah sakitnya. Ternyata yang meninggal anaknya yang sehat. Tuh Pak, begitu. Mati wafat enggak harus sakit, enggak harus tua, tapi kebanyakan sih. Enggak harus sakit, enggak harus tua, cuman kebanyakan aja begitu. Tapi enggak harus sakit, enggak harus tua. Yang muda banyak yang meninggal. Olga, Jupe, keberatan beban. Iya, beban beban. Meninggal. Ustadz Uje 40 tahun sehat, meninggal, nggak usah tua. Oh Pak Adang udah usia 74 ya. 72. Udah laporan bayar tiap ketemu. Saya alhamdulillah 72. 72. Ini udah lewat daripada offset. Benar. Di mana-mana yang begitu. Di mana-mana orang kalau udah dekat ke garis finish yang diinjak rem apa gas Pak? Umpamanya nih kita nih lagi perlombaan, semua perlombaan. Dekat lagi ke garis finish yang diinjak rem apa gas? Gas supaya menang. Udah tua malah ngerem. Ke musola kagak, ngaji kagak, ke masjid kagak, ngerem. Kira-kira kalau dekat finish ngerem kalah apa menang?
ngerem. Makilah itu kurang konsentrasi dengan kopi ya. Dia kopi mana kurang kopi kayaknya mah. Saya ulangi lagi ya. Ini kurang kopi kayaknya mah. Kita ngikut perlombaan. Ketika dekat di garis finish yang diinjak gas apa rem? Gas supaya menang. Ini mah ada udah dekat garis finish yang diinjaknya rem, kayak udah tua. Ke masjid enggak, ngaji enggak, ke majelis taklim enggak, ke masjid enggak, tobat enggak. Itu ibarat orang mau dekat garis finish yang diinjaknya rem. Kira-kira menang apa kalah? Udah meninggal bentar mengkanakin nyampe juga tukang rem nih tukang rem nih ya ilah ilu itu. Di mana-mana orang dekat ke garis finish yang diinjak rem supaya apa? Kencengin ibadah, kencengin tobat, kencengin apa? Tinggal dikit lagi finish. Nah pertanyaannya, kalau udah lewat finish bagaimana Pak Ustaz? Nah itu dia 72 udah lewat itu mah. Udah lewat jauh. Nah yang begini kita bingung, yang diinjaknya apa lagi? Masa mundur? Yang begini kudu banyak bersyukur. Alhamdulillah, perbanyak nikmat, perbanyak istri, bersyukur aja kalau berani. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sering kita dengar. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Mati enggak syarat harus muda, mati enggak syarat harus tua. Rahasia tua muda enggak jadi masalah, enggak harus tua, enggak ngacak menurut abjad. Kalau ngacak menurut abjad, yang namanya A siapa di sini? Yang A coba. Oh paling pertama. Oh ya, paling pertama. Saya kedua lagi. Oh kan. Yang paling repot yang paling ujung, yang Y, Z kan sih namanya Z. Ada nggak Z? Zaki ya. Nah ini repot. Manusia paling repot. Orang udah pada kemana dia mandi sendiri, gali kubur sendiri. Jadi dia sebelum meninggal gali kubur dulu. Orang namanya Z udah pada kemana, orang tidak sisa dia. Repot. Coba kalau kematian ngikutin abjad, repot urusannya. Ijroil mah ngacak. Enggak harus tua, enggak harus muda. Kullu nafsin za'iqatul maut, pasti bakal meninggal. Begitu. Cuman kalau bisa mah entar dulu begitu kalau bisa. Kalau bisa nego dulu gitu umpamanya. Yang namanya ayat ini rahasia dibedah oleh para ulama. Memang kematian itu adalah keniscayaan, adalah kepastian. Bahasanya za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mencicipi kematian. Pertanyaannya Pak, kalau kata-kata mencicipi udah makan apa belum? Mencicipi. Makan dikit. Itu makan pembuka atau makan penutup? Pembuka. Mencicipi. Pembukaan. Berarti yang namanya kematian itu adalah pembukaan daripada apa yang akan dihadapi di alam barzahnya. Pertanyaannya, kalau mencicipi aja enak, berarti makannya lebih enak. Mencicipi aja udah enak, mencicipi 2 mangkok umpamanya mantap banget. Berarti kalau makannya itu tambah mantap. Mencicipi aja mantap, apalagi makannya. Tapi kalau mencicipi udah enak, apalagi makannya. Lagi sakit kita dipaksain makan ayo, enak. Mencicipi aja udah enak, apalagi kalau makannya tambah enak aja. Oh Pak, maka kematian ini adalah cermin proyeksi.
bagaimana yang akan dihadapi seseorang di alam barzah, di dalam kubur, lihat ketika matinya. Ayat ulangi. Bila mana kita ingin tahu nih orang di alam kubur, di barzahnya dapat nikmat, dapat siksa, lihat kematiannya. Maka kematian ada dua, satu husnul khotimah, dua su'ul khotimah. Kematian itu ibarat mencicipi makanan, hanya DP doang. Kematian itu adalah cermin akan apa yang dihadapi seseorang di alam barzah, tergantung bagaimana kematiannya. Bila mana kematiannya baik, lagi ibadah, kira-kira kita bisa nggak Pak setting meninggal lagi sujud? Disetting, diatur gitu. Kira-kira bisa nggak Pak? Kalau bisa, wah setting semuanya tuh. Lagi ibadah. Karena nggak bisa disetting, kita nggak tahu lagi ngapain, waktunya kapan. Pas meninggal, pas belok ke rumah janda, wah ilah bahaya itu. Maka kematian itu adalah gambaran bagaimana seseorang akan diazab dapat nikmat tergantung kematiannya. Maka rahasianya kalau kita sering takziah, ada yang meninggal melotot, ada yang apa? Ada yang mesem, ada yang padahal meninggal udah 5 jam tapi masih lentur, masih anget sesat, ini begitu mandi. Ada juga yang begini, baru 2 jam meninggal, baru sejam meninggal, ilah kakunya minta ampun. Padahal secara biologis nggak bakal masuk ke otak kita. Secara biologis, bila mana orang meninggal, maka jantung berhenti, paru-paru terhenti, sudah tidak ada suplai oksigen, sudah tidak ada lagi pompa-memompa jantung. Maka laju endap darah seketika membeku. Karena membeku, maka saraf motorik akan beku semuanya, persendian akan kaku. Hitungan setengah jam, sejam, manusia bakal kaku kalau sudah meninggal. Betul Pak? Tapi anehnya ada yang sudah meninggal, berjam-jam meninggalnya, malam kita mandiin, pagi masih hangat, masih lentur. Ilmu mana yang bisa membahasnya? Berjam-jam begitu. Kalau bukan settingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih mesem, masih segar, kayak orang mandiin hidup aja. Ini menunjukkan karena memang kematian itu adalah gambaran situasi yang akan dihadapi oleh orang di alam kubur. Lihat kematiannya aja. Lagi ngapain meninggalnya? Bagaimana cara meninggalnya? Ibarat kita bertamu, bahwasanya kematian itu ibarat pintu bagian luar alam barzah di dalamnya. Kalau kita bertamu, baru aja bertamu, udah yang punya rumah enak nyapanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wow, langsung disapa. Kita namu ke rumah orang, disapa, dihormat pertanyaannya. Apalagi kalau kita udah masuk ke rumahnya, kira-kira nyaman nggak Pak? Nyaman. Di luarnya aja udah nyaman, apalagi di dalam rumahnya. Tapi kalau di depan rumahnya, ya, Assalamualaikum, ngapain sih? Mau minta dana ya? Dana lagi, main dana lagi. Ilah, belum masuk ke rumah udah ditegur-tegur baik. Kira-kira kalau kita masuk, gimana Pak? Nyaman nggak Pak? Nah, bakalan. Bila mana meninggal wafatnya enak, wafatnya nyaman, di alam barzahnya bakal tambah nyaman, tambah enak. Tapi jikalau wafat meninggalnya, ilah ribet, susah, apalagi melotot, cengap, ilah, itu pertanda ada permasalahan. Jika wafatnya begitu, apalagi entar di alam barzah. Maka setiap kematian za'iqatul maut itu baru DP.
baru mencicipi, bukan makan sebenarnya. Maka nikmat sebenarnya akan dirasakan di alam kubur, azab sebenarnya akan dirasakan di dalam kubur. Ketika meninggal mah cuman DP doang, dikasih rasa. Nih rasanya enak, nih kagak enak, cuma dikasih DP doang, dikasih jilat di lidah. Itu ketika meninggal. Maka yang akan dihadapi hakikatnya adalah di alam kubur, di alam barzah, dan itu kita akan hadapi masing-masing. Gak ada yang bisa menolong selain daripada amal perbuatan kita. Maka hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebagai pembekalan di hari ketujuh ini, satu amaliyah yang kadang kita sepelekan, tetapi akibatnya ternyata berdampak besar di alam barzah. Suatu ketika Rasul dan seorang sahabat melintas di area pekuburan. Ketika melintas di area pekuburan, Rasul mengambil pelepah korma yang masih hijau. Dahan korma yang masih hijau, Rasul petah jadi dua, dipotong jadi dua, ditancepin ke dua kuburan yang masih basah. Cek, cek. Si sahabat yang nemenin cuman melihat, nonton doang. Ketika Rasul sudah mentancapkan, sahabat nanya, apa yang engkau lakukan ya Rasul? Rasul menjawab, ketahuilah bahwa penghuni kubur ini dua-duanya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gerangannya? Supaya aku berharap diringankan siksanya, maka aku tancapkan pelepah korma yang masih hijau ini dengan harapan selama masih basah, maka pelepah korma ini akan beristighfar memintakan ampun untuk ahli kubur. Maka orang tua dulu sesudah nguburin nyari apa Pak? Dahan pohon kemboja. Tuh Pak, mikir itu. Kenapa? Semakin tumbuh, semakin lama enggak mati, rontok, maka terus bertasbih meringankan azab untuk ahli kubur. Maka sunnah kita sebagai anak manzaro walidayhi yaumal jum'ah. Barang siapa seorang anak berziarah ke kuburan ayah ibunya hari Jumat, ka'annahu hajjan taman. Barang siapa anak berziarah nyekar hari Jumat ke makam ibu bapaknya, maka dia seakan-akan melaksanakan haji 3 kali sempurna. Bukan hanya ngaji baca yasin tabur bunga, selama bunga ada enggak kering, maka itu bunga akan bertasbih mintain ampun untuk ahli kubur. Maka karena pelepah korma kejauhan ngambilnya, ilok mau ke Arab dulu nyari korma, mahalan ongkosnya. Yang ada aja cari dahan-dahan yang sekira-kiranya hidup terus enggak mati, tancepin di kuburan. Itu sunnah Rasul. Singkat cerita, kata Rasul tujuannya begitu. Satu, kuburan yang masih basah ini kenapa Rasul kok diazab? Kata Rasul, penghuni kuburan ini diazab oleh Allah bukan karena zina, bukan karena mencuri, bukan karena membunuh, bukan karena merampok, tapi penghuni kubur ini jorok ketika cebok. Gara-gara cebok. Bukan karena zina, membunuh apa-apa, tapi ceboknya jorok, selempak seminggu belum diganti. Udah tahu pasti najis, dipakai sholat. Apalagi kalau kita mohon maaf pipis buang urin pakai urinari, itu hidup pasti Pak. Itu pasti 90% nyiplak ke celana.
Kalau nyiprat ke celana, otomatis celana kita mutanajis karena najis. Kalau kena najis, bagaimana sah sholatnya? Gara-gara yang kecil seperti ini diadab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sampingnya diadab oleh Allah, ternyata ahli kuburnya an-namam, tukang ngadu-ngadu, ngompor-ngompor, degig hatinya, julid hatinya, hasud sama orang. Enggak mau orang senang melihat orang susah. Yang begini tanda-tandanya orangnya kurus. Enggak usah lihat kiri kanan. Jangan nengok kanannya. Nah, iya, mikirin orang mulu, dia kagak makan. Orang makan dimikirin. Maka yang begini repot. Maka dua yang diadab oleh Allah. Jangan sampai dohir batin kita kotor, bagian istinja harus kita benerin, berkaitan dengan ibadah, tata hati, lurusin hati, bersihin hati lillahi ta'ala. Maka kesempatan di malam ke-7 ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat kita, bimbing dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan petunjuk-petunjuk berdasarkan hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah selamat dunia dan akhirat, khususnya untuk almarhumah Allah